Halo adik-adik, video kali ini kakak akan membahas tentang materi fluida dinamis. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materinya, kakak akan menyampaikan tujuan dari materi yang akan kakak bawakan. Yang pertama, kakak harap nanti adik-adik bisa tahu konsep dasar dari fluida dinamis. Kemudian yang kedua, bisa memahami konsep dasar dari hukum Bernoulli. Yang ketiga, kalian dapat menentukan persamaan dari hukum Bernoulli. Dan yang terakhir, kalian tahu teknologi atau alat-alat yang menggunakan prinsip dari hukum Bernoulli. Di sini adik-adik yang kalau ada nyamuk itu menggunakan alat penyemprot obat nyamuk atau menggunakan obat nyamuk bakar. Kalian pasti tahu kan penyemprot obat nyamuk itu seperti apa. Nah, penyemprot obat nyamuk itu menggunakan prinsip dari fluida dinamis, yaitu hukum Bernoulli. Untuk model penyemprot obat nyamuk yang pertama, cara kerjanya yaitu ketika batang penghisap M menekan udara di dalam tabung, maka akan membuat udara keluar dengan cepat dengan kecepatan V2. Kemudian tekanannya itu menjadi rendah. Nah, dengan kecepatan yang tinggi dan tekanan yang rendah itu membuat tekanan yang ada di dalam tabung cairan itu menjadi lebih tinggi sehingga cairan yang ada di dalam itu keluar dengan kecepatan V1. Untuk model penyemprot obat nyamuk yang kedua, cara kerjanya yaitu ketika penyemprot ditekan maka akan membuat tekanan udara di dalam tabung menjadi lebih besar dari tekanan udara di luar tabung, sehingga mendorong cairan yang ada di dalam itu naik melewati selang dan keluar melalui lubang kecil yang ada di kepala tabung. Jadi adik-adik yang menggunakan penyemprot obat nyamuk pakai yang mana nih? Penyemprot yang pertama atau yang kedua? Fluida adalah zat yang dapat mengalir, jadi zat cair dan zat gas termasuk ke dalam fluida karena zat cair dan zat gas bisa mengalir. Kalau zat padat itu tidak dapat mengalir, jadi zat padat tidak termasuk ke dalam fluida. Nah, untuk mempermudah kita mempelajari fluida dinamis, di sini kita menganggap fluida dinamis adalah fluida yang ideal. Dia memiliki sifat yang ideal. Ya, memang sih sesuatu yang ideal itu tidak ada, tapi kita anggap ini fluida ini memiliki sifat yang ideal. Sifat dari fluida ideal yang pertama adalah tidak kompresibel, artinya volume dan massa jenis fluida tidak mengalami perubahan saat diberi tekanan. Contohnya, seperti saat kita menekan botol air minum yang kosong, volume dan massa jenis udara di dalam botol tidak berubah. Sifat fluida ideal yang kedua adalah tidak kental atau tidak memiliki viskositas. Jadi, yang termasuk ke dalam fluida ideal adalah zat yang tidak memiliki viskositas atau memiliki viskositas yang rendah seperti air dan udara. Cairan kental seperti oli, minyak, sirup, dan lain sebagainya memang termasuk fluida, tetapi bukan fluida yang ideal. Sifat fluida yang ketiga adalah mempunyai aliran tunak, yaitu kecepatan dari aliran fluida pada suatu titik tertentu tetap atau konstan. Sifat fluida ideal yang terakhir adalah alirannya stasioner, yaitu tiap paket fluida mempunyai arah aliran tertentu seperti aliran laminer dan tidak terjadi turbulen atau pusaran-pusaran. Ada beberapa besaran yang ada di dalam fluida dinamis. Yang pertama, debit air. Debit adalah besaran yang menyatakan volume fluida yang mengalir melalui suatu penampang tertentu dalam satuan waktu tertentu. Yang kedua adalah kecepatan. Kecepatan adalah jarak yang ditempuh benda per satuan waktu. Fluida yang mengalir pasti memiliki kecepatan saat mengalir. Yang ketiga adalah tekanan. Tekanan merupakan suatu benda yang dikenai oleh gaya di mana gaya tersebut bertitik di suatu luasan tertentu darinya. Fluida dapat mengalir karena adanya suatu tekanan. Yang keempat adalah ketinggian. Ini menunjukkan kedudukan fluida seperti kedalaman atau ketinggian fluida. Yang kelima adalah
Massa jenis zat. Massa jenis suatu zat adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda. Massa jenis suatu zat dapat ditentukan dengan membagi massa zat dengan volume zat. Massa jenis menunjukkan tingkat kerapatan suatu zat. Yang keenam adalah luas penampang. Luas penampang adalah luas permukaan suatu bidang atau suatu benda. Luas penampang yang dimaksud adalah luas penampang yang digunakan fluida untuk mengalir. Yang terakhir adalah waktu. Waktu menunjukkan berapa lama waktu yang dibutuhkan fluida untuk mengalir. Saat angin cukup besar, pernahkah kalian melihat pepohonan bergerak-gerak seperti ada yang mendorong? Atau saat kalian berjalan di tengah angin yang besar, pasti baju atau rambut kalian akan terangkat atau bahkan tubuh kalian juga terasa terdorong. Itu menandakan bahwa fluida yang mengalir atau bergerak dapat menimbulkan suatu tekanan. Hukum Bernoulli adalah konsep mekanika fluida yang ditemukan oleh seorang ilmuwan bernama Daniel Bernoulli yang lahir pada tahun 1700 di Groningen, Belanda. Pada awalnya, Bernoulli penasaran dengan hubungan antara tekanan darah dengan alirannya, hingga suatu hari beliau melakukan suatu percobaan menggunakan pipa yang berisikan fluida. Dari hasil percobaannya tersebut, Bernoulli mendapat kesimpulan bahwa ketika aliran fluida mengalir dengan cepat, maka tekanan akan rendah. Begitupun sebaliknya, ketika aliran fluida lambat, maka tekanan akan semakin tinggi. Kemudian beliau menuliskan ke dalam persamaan Bernoulli yaitu P ditambah setengah rho dikali V kuadrat ditambah rho dikali G dikali H sama dengan konstan. Di mana P adalah tekanan, rho adalah massa jenis fluida, cair maupun gas, G adalah percepatan gravitasi, V adalah kecepatan fluida, dan H adalah ketinggian fluida. Konsep yang digunakan Bernoulli untuk mendapatkan persamaan Bernoulli menyatakan bahwa energi dalam fluida yang mengalir itu konstan atau tetap. Jadi, selama fluida mengalir dalam pipa, energinya yang dimiliki fluida tidak akan bertambah atau berkurang. Energi fluida yang dimaksud Bernoulli ada 3, yaitu energi tekanan dengan rumus W sama dengan P dikali V. Kemudian yang kedua, energi kinetik dengan rumus EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat yang berkaitan dengan gerak benda. Dan energi potensial dengan rumus EP sama dengan MGH yang berkaitan dengan ketinggian benda. Sebelumnya, kita sudah bahas tentang sifat fluida ideal, di mana fluida tidak memiliki viskositas atau memiliki viskositas yang rendah, sehingga akan lebih mudah jika menggunakan massa jenis dalam fluida daripada menggunakan massa benda. Untuk mengubahnya, kita perlu membagi ketiga rumus energi tersebut dengan volume. Jadi seperti ini. Energi tekanan menjadi tekanan, energi kinetik menjadi setengah rho dikali V kuadrat, dan energi potensial menjadi rho dikali G dikali H. Dari sinilah kita bisa mendapatkan persamaan Bernoulli seperti yang tadi. Ketiga energi total di setiap titik aliran fluida akan tetap sama atau konstan, jadi persamaannya dapat dituliskan menjadi P1 ditambah setengah rho dikali V1 kuadrat ditambah rho dikali G dikali H1 sama dengan P2 ditambah setengah dikali rho dikali V2 kuadrat ditambah rho dikali G dikali H2. Jika energi pada titik pertama berkurang, maka energi di titik kedua akan bertambah. Begitupun sebaliknya, jika energi pada titik pertama bertambah, maka energi di titik kedua akan berkurang. Jika ketinggian di dua titik fluida pada posisi yang sama, maka energi potensial di kedua sisi dapat dicoret. Ada beberapa teknologi atau peristiwa sehari-hari yang menggunakan prinsip hukum Bernoulli, yaitu yang berkaitan dengan tekanan zat cair dan zat gas seperti daya angkat pesawat, cerobong asap, penyemprot obat nyamuk, selang penyemprot air, dan lain sebagainya.
Demikian materi yang bisa kakak sampaikan untuk adik-adik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.